Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM H052337. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya yang diampu oleh Ibu Uhwa Hasanah SPSI MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu materi kelompok 1 tentang konsep dasar wawasan sosial budaya, kelompok 2 materi tentang manusia makhluk multidimensional, materi kelompok 3 yaitu manusia dan kebudayaan dalam lintas sejarah, materi kelompok 4 yaitu kebudayaan dan peradaban, materi kelompok 5 yaitu manusia sebagai makhluk individu sosial dan makhluk yang berhubungan dengan lingkungan, kelompok 6 yaitu hubungan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi kebudayaan. Materi kelompok 1 yaitu konsep dasar wawasan sosial budaya. Adapun pengertian sosial budaya yaitu sistem nilai masyarakat yang timbul dari cara berpikir dan akal budi masyarakat yang hidup di dalamnya. Ini menciptakan berbagai hal seperti seni, kepercayaan, dan adat istiadat yang membentuk masyarakat itu sendiri. Wawasan sosial budaya memiliki pengertian sebagai pengetahuan tentang tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi adat istiadat, pengetahuan, dan moral. Dengan memiliki wawasan sosial budaya yang baik, individu mampu memahami nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta menyesuaikan perilaku mereka agar dapat hidup harmonis dan berdampingan dengan orang lain. Perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini tentu saja dipicu oleh banyaknya hal dan faktor seperti globalisasi. Salah satu faktor terbesarnya, globalisasi memiliki keunggulan menghubungkan lebih banyak masyarakat dunia dan terbuka untuk banyak hal. Namun, globalisasi juga membawa serta budaya asing yang tidak dapat diterima dan ditata dengan baik oleh banyak orang. Adapun faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu pendidikan yang kurang berkembang dapat menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Masyarakat yang terisolasi dan jarang berinteraksi antar individu juga memperumit proses tersebut. Konservatisme, tradisi, kebiasaan yang kuat, dan penolakan terhadap hal-hal baru menambahkan faktor penghambat. Contoh perubahan sosial budaya. Kemajuan teknologi yang terus berkembang tidak dapat disangkal dan mengarah pada perubahan dalam masyarakat. Dulu, masyarakat hanya berkomunikasi secara lisan dan melalui surat. Kini dapat dengan mudah berbagi berita, opini, ide, karya, dan pemikiran di media sosial. Surat tidak lagi menggunakan kertas tetapi bisa menggunakan elektronik seperti email atau aplikasi chatting. Materi kelompok 2. Manusia makhluk multidimensional. Adapun pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional yang memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Hal ini dikarenakan manusia disebut sebagai makhluk unik yang memiliki kemampuan sosial sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini.
baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi sosial yang satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya, suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Adapun pandangan. Menurut pandangan Islam, dalam Islam memiliki 7 dimensi dalam kehidupan, yaitu dimensi jasmani diakui Islam eksistensinya karena jiwa dibutuhkan badan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya. Dimensi rohani atau spiritual keagamaan adalah pokok dan sentral dari kehidupan manusia. Dimensi akidah pada hakikatnya tidak seorang pun manusia ini yang etis, karena dimensi akidah, agama atau ketuhanan sudah ada pada setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke bumi, sekalipun ia bukan dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam. Dimensi sosial. Setiap manusia dilahirkan menjadi salah seorang anggota kelompok sosial. Man is born a social being. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial. Dimensi akhlak. Akhlak merupakan pula salah satu dimensi pokok dalam kehidupan manusia menurut Islam. Dimensi akal. Akal adalah satu-satunya dimensi kehidupan yang meninggikan manusia dari malaikat dan hewan, karena dengannya kualitas manusia menjadi bertambah tinggi dan kedudukannya semakin unik di bumi. Dimensi estetika. Ajaran Islam tidak membantah adanya dimensi estetika atau seni dalam kehidupan manusia dan nilainya cukup tinggi dari nilai politik. Selanjutnya yaitu dimensi keindividuan, bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lain. Dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Dimensi kesusilaan. Manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral, seperti bersikap jujur dan bersikap berlaku adil. Dimensi keragaman. Sebagai makhluk religius, manusia dan meyakinkan akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia itu disebut dengan berbagai nama sebutan. Satu di antaranya adalah sebutan Tuhan. Dimensi kesejarahan. Dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa depan, masa kini, dan masa membuat rencana-rencana kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indranya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Keseimbangan sebagai tujuan kesempurnaan. Menurut Samsuri,
2020, kesempurnaan manusia pada dasarnya terletak pada kestabilan dan keseimbangan nilai-nilainya. Dia dapat dianggap sempurna ketika ia mampu menyeimbangkan dan menstabilkan serangkaian potensi insaninya. Dengan kata lain, manusia sempurna dia yang mampu menyeimbangkan pengembangan dimensi-dimensi kualitas yang meliputi dimensi intelektual, dimensi moral atau etis, dimensi estetis, dimensi ibadah atau ritus, dan dimensi kreativitas. Materi kelompok 3 yaitu manusia dan kebudayaan dalam lintas sejarah. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk individu, manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, sistem kesenian, norma peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud yang telah disebut di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan, ide-ide, dan adat istiadat. Wujudan kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia. Adapun usaha kebudayaan yang pertama itu, sistem bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur dan yang digunakan dalam kehidupan. Yang ketiga, unsur sosial tiap kelompok masyarakat. Kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Perhatian awal para antropologi dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan nuansa. Teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahwa tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan kehidupan, teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Selanjutnya materi kelompok 4 yang membahas tentang kebudayaan dan peradaban. Artian peradaban yaitu peradaban atau tamadun memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks dicarikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan pemukiman. Dibandingkan dengan budaya lain, anggota-anggota sebuah peradaban tersusun atas beragam pembelajaran kerja yang unik dalam struktur interaksi sosial. Secara harfiah, peradaban berasal dari kata adab dan berarti akhlak dan
kesopanan budi pekerti. Dalam pengertian umum, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan kebudayaan kota. Hal ini karena peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di permukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial serta keragaman kegiatan ekonomi dan budayanya. Selanjutnya, teori-teori peradaban. Yang pertama, teori Ashabiyah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus kekuasaan yang menjelaskan bahwa setiap dinasti atau kebudayaan politik mengalami proses perubahan yang berulang-ulang. Teori ini memiliki 5 tahap, yaitu sukses, tirani, keruntuhan, klausul, dan kemunculan kembali peradaban baru. Yang kedua, teori benturan peradaban. Teori ini menekankan pengaruh benturan antara peradaban yang berbeda seperti antara peradaban Islam dan Barat. Teori ini munculnya gerakan kebangkitan Islam di berbagai negara yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain. Yang ketiga, teori peradaban modern. Teori ini memperhatikan perubahan-perubahan yang cepat dan drastis dalam situasi ekonomi dan sosial modern. Contohnya, Diener event dalam teori masyarakat proses peradaban dalam sistem dunia modern, menjelaskan bahwa dunia modern membutuhkan pendekatan baru dalam penelitian sosial untuk menangkap perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, teori siklus kekuasaan. Teori ini juga terkait dengan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik. Adapun peradaban sebagai evolusi kebudayaan. Peradaban menjadi salah satu ciri evolusi budaya dan menjadi tujuan yang tepat untuk membuktikan kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian, terlihat bahwa peradaban dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda dari segi kualitas. Akan tetapi, keduanya masih memiliki kebudayaan yang erat. Adapun perbedaan budaya dan peradaban. Kebudayaan merupakan cara hidup masyarakat yang berpola, berkembang, meyakini dan diikuti oleh masyarakat. Kebudayaan bersifat dinamis karena dipengaruhi zaman dan alam serta diperoleh secara turun-temurun melalui proses belajar. Kebudayaan juga bisa dikatakan sebagai hasil karya masyarakat. Contoh budaya misalnya rumah adat, tari, lagu, dan lain-lain. Selanjutnya materi kelompok 5 yang membahas tentang manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divide dalam bahasa Inggris. Ini salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi. Manusia sebagai masyarakat sosial. Pengertian makhluk sosial. Menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, menyatakan bahwa ajarannya bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Banyak faktor yang mendorong manusia secara individual membutuhkan
dirinya sebagai makhluk sosial, sehingga terbentuknya interaksi sosial antara manusia dengan yang lainnya. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang memengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, tekanan emosional, keadaan psikologis, apakah bahagia, sedih, dan sebagainya. Yang kedua, hanya diri yang rendah. Keadaan seperti ini akan membentuk keadaan psikologis yang membutuhkan kasih sayang dan moral. Yang ketiga, isolasi sosial. Keadaan semacam ini di mana seseorang akan berupaya melakukan sebuah interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Alasan manusia disebut sebagai makhluk sosial yaitu kehidupan manusia tidak terlepas dari orang-orang di sekitarnya. Manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Tanpa bantuan manusia lain, manusia tidak dapat hidup dengan baik, karena manusia adalah makhluk yang ketergantungan dengan orang lain di sekitarnya. Menurut Ridwan Effendi 2010, alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah yang pertama itu manusia tunduk pada aturan dan norma sosial ketika manusia hidup di masyarakat. Manusia tersebut akan tunduk kepada aturan, adat istiadat, dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila dia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Etika lingkungan terhadap alam bagi kehidupan manusia. Pandangan manusia terhadap alam lingkungan dapat dibedakan antara 2 golongan, yakni pandangan imanen atau holistik. Menurut pandangan ini, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya, seperti dengan hewan, tumbuhan, gunung, sungai, dan lain-lain. Namun demikian, manusia masih merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik atau itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Yang kedua, pandangan manusia terhadap lingkungannya. Manusia membutuhkan alam lingkungan daripada alam yang membutuhkan manusia. Maka sudah dapat dipastikan bahwa kerusakan alam lingkungan terjadi dikarenakan manusia telah membuat salah terhadap alam. Kita memasuki materi kelompok 6 atau materi terakhir yang membahas tentang hubungan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi kebudayaan. Adapun pengertian sosialisasi yaitu sosialisasi dalam proses di mana individu belajar dan menginternalisasikan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat tempat mereka hidup. Proses ini membantu individu untuk mengembangkan identitas sosial dan memahami bagaimana berperilaku sosial dengan ekspektasi sosial. Dalam proses sosialisasi, itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola, nilai-nilai, dan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup. Berger and Luckman 1967 menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung dalam 2 fase, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu adalah tahapan awal dari
sosialisasi. Contohnya yaitu seorang ibu selalu mengajarkan hal-hal baik kepada anaknya. Dilanjutkan dengan sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi kedua, di mana ketika anak tersebut sudah dewasa, anak tersebut akan mensosialisasikan apa yang orang tuanya ajarkan kepada lingkungan yang lebih luas. Tujuan dan fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki tujuan untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Membangun pemahaman tentang peran sosial, mengajarkan nilai dan norma sosial, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, menjamin kelangsungan sosial, internalisasi kebudayaan. Adapun pengertian internalisasi kebudayaan, yaitu internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Selanjutnya tahapan proses internalisasi. Proses internalisasi nilai menurut Rohman 2012 terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama transformasi, yang kedua transaksi, yang ketiga transisternalisasi. Adapun pengertian individu dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa lain, yaitu individuum, yang maksudnya yang tidak terbagi, serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Sebutan tersebut merujuk pada sesuatu kesatuan yang sangat kecil serta terbatas, sehingga dalam perilaku ini, individu merupakan satu kesatuan yang terbatas, merupakan sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia totalitas. Artinya, kalau manusia merupakan satu kesatuan jiwa serta raga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adapun pengertian masyarakat, yaitu sekelompok yang terjalin erat membentuk suatu sistem, tradisi, konvensi atau hukum beserta aturan guna mencapai kehidupan yang kolektif. Sistem hukum dalam masyarakat mencerminkan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.